Persilahkan. Akhirnya dan tutupnya adalah misik yang semerbak, yang harum, dan maka hendaknya kalian berlomba-lombalah di dalam meraihnya. Begitu pula kita mengakhiri bermacam-macam kegiatan dengan yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah rangkaian latihan yang telah diadakan di unit Grobogan ini, yang mudah-mudahan menjadi pembuka kepada unit-unit yang lain di masa-masa yang akan datang, sehingga seni bela diri 3 serangkai bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa bermanfaat kepada masyarakat, di mana intinya seseorang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau dia bisa bermanfaat kepada orang lain. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-khalqu kulluhum iyadullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyadi. Makhluk semuanya adalah keluarga Allah karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat kepada sesama makhluk Allah, terutama kepada sesama manusia, bermanfaat. Sedangkan hadirnya 3 serangkai di sini adalah untuk memberi manfaat, turut andil di dalam mensyiarkan dan menjalankan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhan kalian, bil hikmati, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan hikmah. Luas arti daripada hikmah ini. Dan barang siapa yang mendapatkan hikmah, kata Allah, berarti dia mendapatkan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak, kebaikan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bukan hanya sekedar untayan kata-kata yang disampaikan oleh seseorang, namun hikmah adalah arti yang sangat mendalam. Bagaimana membawa manusia-manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmati. Tingkah laku yang baik adalah bagian daripada hikmah. Kita beretika kepada orang tua, beretika kepada guru, beretika kepada tetangga, beretika kepada kaum muslimin adalah bagian daripada hikmah. Tujuannya adalah apa? Mengajak orang-orang yang mendapatkan bagian daripada etika tersebut mengenal jalan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini seni bela diri 3 serangkai didasari dengan dasar-dasar hikmah. Kalau kita kenal dalam ayat tersebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah yang baik, peringatan-peringatan yang baik. Namun seni bela diri 3 serangkai adalah mendasari dakwahnya dengan hikmah. Hikmah memberi manfaat kepada orang, memberi pengobatan, mengenalkan orang bahwasanya yang menyembuhkan dan memberi penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang diajak untuk berdoa, ayo kita bersama-sama berdoa, diajarkan bahwa yang disampaikan dan yang dibaca pada hakikatnya adalah permintaan daripada Sang Pencipta alam semesta. Begitu pula kekuatan demi kekuatan yang ada di dalam seni bela diri ini. Kita barusan menyaksikan bagaimana anak kecil bisa membuat orang-orang bergelimpangan. Tidak lain, ini adalah sebuah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jalan Allah semua, agar kita semua menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah, agar kita menyadari bahwasanya kita adalah hamba Allah, sehingga dengan kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, menjadikan Allah adalah tujuan utama kita. Sehingga di pondok pesantren ini dikenal pelajaran tazkiyah, laksanakan ajaran-ajaran tasawuf yang dibungkus di dalam thariqah, yang salah satu munajah yang sering dibaca adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi
Ilahi, ya Allah, Tuhan kami, Anta maksudi, Engkau adalah tujuan kami. Anta maksudi, maksud kami. Waridhaka matlubi, dan keridhaanmu adalah harapan kami. Kami tidak berharap apapun melainkan keridhaan darimu. Itu yang diharapkan. Di saat seseorang mengenal hakikat ini, mengenal kebenaran ini, apakah membuat dirinya akan menjadi orang yang menderita, hanya berpikir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala semata? Kami katakan sesungguhnya orang-orang yang mencapai dan mengenal hakikat ini, dia adalah orang yang paling beruntung. Dia adalah orang yang paling sukses. Dia adalah orang yang paling baik. Dia adalah orang yang paling senang hidupnya di dunia ini dan sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang ingin hidup miskin? Ada yang hidup miskin? Boten nggih, kata orang Jawa. Hah? Mau kaya semuanya? Mau kaya? Bener. Sesungguhnya kekayaan berada di tangan Zat yang Maha Kaya. Ada di antara kita yang hidup sakit-sakitan, pengen hidup sakit-sakitan? Ada? Tidak ada. Semuanya pengen hidup dalam keadaan sehat. Ada yang mau hidup dalam penderitaan? Tidak ada. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaksa hamba-hambanya untuk menjadi orang yang menderita? Apakah Allah memaksa hamba-hambanya hidup di dalam kemiskinan dan kehinaan? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hamba-hambanya di dalam kesengsaraan? Tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membawa manusia, membawa hamba-hambanya, mereka orang-orang yang dekat, pada hakikatnya ingin memberikan kebahagiaan kepada mereka semua. Pada hakikatnya ingin menjadikan mereka orang-orang yang sukses, agar mereka menjadi orang-orang yang hidup di muka bumi ini senang dan gembira, sehingga mereka yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang tidak merasakan manisnya iman, mereka yang tidak merasakan manisnya ajaran Islam, Allah katakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَيَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Mereka orang-orang yang tidak mau kepadaku, tidak mau kepada ajaranku. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya sempit. Hidupnya di dunia ini adalah penuh dengan penderitaan. Penderitaan yang sesungguhnya, penderitaan yang abadi, penderitaan sebelum dia merasakan segala penderitaan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya pesantren, hadirnya majelis-majelis ta'lim, hadirnya lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas seperti Seni Bela Diri 3 Serangkai yang tujuan utamanya adalah mengenalkan ajaran Islam yang sesungguhnya melalui seni, yang berarti itu adalah keindahan, melalui bela diri, yang itu adalah salah satu daripada ciri khas daripada bangsa Indonesia yang kaya dengan budaya, yang kaya dengan etika, yang kaya dengan bermacam-macam kebaikan. Bangsa Indonesia semuanya melalui tersebut diarahkan kepada siapa? Diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seni Bela Diri 3 Serangkai berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, dan menjunjung tinggi para imam ahlu sunnah wal jamaah, senantiasa berkomunikasi dan beretika dengan semua kelompok dan golongan yang ada di muka bumi ini, karena membuktikan dan menyaksikan akan keagungan Sang Penciptanya, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan Seni Bela Diri 3 Serangkai, tidak ada orang dan makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhina
Semua adalah makhluk-makhluk yang mulia, karena yang menciptakan adalah zat yang maha mulia. Yang menciptakan adalah zat yang maha mulia. Kalaupun nanti ada sifat-sifat kekufuran yang ditiupkan oleh iblis ke dalam di jiwa-jiwa mereka, maka seni bela diri tiga serangkai tidak membenci kepada orangnya, namun yang dibenci adalah kekufuran dan sifat-sifat yang ada kepada seseorang. Iblisnya, setannya yang dibenci, adapun zatnya tetap kita muliakan. Itu adalah manusia, itu adalah insan yang di mana itu adalah walaqad karramna bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Di saat Allah memuliakan, bagaimana mungkin kita akan menghinakan? Bagaimana mungkin kita tidak akan memuliakannya? Semuanya adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka orang-orang yang di dalamnya memang dikehendaki hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan Tuhan, kita tidak menentukan siapa mereka orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita berharap semuanya adalah orang-orang berada di dalam kebajikan.